Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali saya berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan materi kita untuk mata kuliah antar teknologi informasi. Di pertemuan ini saya akan melanjutkan pembahasan di bagian atau di materi sistem bilangan dan konversi bilangan bagian kedua. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sistem bilangan di tiap-tiap jenis bilangan itu beserta konversinya mulai dari desimal ke biner, kemudian desimal ke okta desimal, kemudian desimal ke bilangan heksa, kemudian dari biner ke desimal, serta dari okta ke desimal, serta yang terakhir itu dari heksadesimal ke bilangan desimal. Oke, jadi kita lanjutkan. Jenis konversi berikutnya mungkin adalah kita masuk ke bagaimana melakukan konversi dari bilangan okta, ya, dari bilangan oktadesimal ke bilangan biner, ya. Kemudian konversi berikutnya bilangan heksadesimal ke bilangan biner, ya. Nanti dilanjutkan dari kebalikannya, ya, dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal, serta bilangan biner ke bilangan oktadesimal, serta bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Namun sebelum saya melanjutkan, ada tambahan konsep bilangan yang saya mau sampaikan. Kita sudah kenal kalau bilangan desimal, ya. Bilangan desimal urutannya itu 0, 1, 2, 3 sampai 9. Setelah 9 kan 1 0, kemudian 1 1, atau 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 19. Nanti 2 lagi, 2 0, kemudian 2 1, 2 2 lanjut sampai 29, kemudian 3 0, 30, 31 dan seterusnya. Jadi kita menggunakan berbagai kombinasi dari angka yang dipakai, yaitu 0 sampai 9. Nah, kalau begitu bagaimana dengan urutan bilangan biner? Nah, bilangan biner karena dia hanya menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1, maka angka pertama yaitu 0, ya. Setelah 0 itu 1, setelah 1 0. Jadi hanya 2 angka yang terpakai, yaitu simbol yang terpakai itu 0 dan 1. Kemudian setelah 1 0, bilang berikutnya adalah 1 1, bilang berikutnya adalah 1 0 0, kemudian 1 0 1, 1 1 0, kemudian 1 1 1, kemudian 1 0 0 0, kemudian 1 0 0 1 dan seterusnya. Nah, ini urutan bilangan ini jika kita konversikan ke bilangan desimal, ini menjadi 0, kemudian ini 1. Caranya bagaimana konversinya? Sudah dipelajari di sistem di materi sebelumnya. Kemudian ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membentuk angka ini, urutan ini, ya. Nah, konsepnya adalah dari kalau bilangan ini kan tambah-tambah 1, ya. Ini juga sebenarnya tambah-tambah 1. Jadi cuma cara konsep penjumlahannya seperti ini. 0 tambah 0 untuk bilangan biner itu sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1, 1 tambah 0 sama dengan 1 juga. Yang ini 1 tambah 1 itu sama dengan 1 0. Oke. Nah, kemudian kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya, 1 0 0. Ya, 1 0 0. Atau nanti sebentar ya, saya agak lupa ini. 1 tambah 1, 1 tambah 1 kan 1 0. Oh, sorry. 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1
sama dengan 11 gitu ya. Oke. Nah, bagaimana konsepnya? Sekarang begini. Bilangan pertama kan 0. 0 tambah 1 tambah ya adalah 0 tambah 1 ya 1 kan. Oke, dapatlah ini. Kemudian sekarang 1 ditambah 1, 1 tambah 1 adalah 1 tambah 1, 1, 0. Oke, dapatlah ini. Oke. Kalau kita tambahkan lagi 1, dapat 1, 1, maka muncul ini. Oke. Sekarang berikutnya, kalau tambahkan lagi 1, 1 tambah 1 sama dengan 1, 0 kan? Nah, kita ambil 0-nya di sini, simpan 1, kan? Nah, kemudian 1 tambah 1 kan 1, 0 lagi, berarti di sini 1, 0, maka muncullah bilangan ini. Berikutnya tambah lagi 1, ya, 0 tambah 1, 1, 0, 1, muncul bilangan ini. Kemudian tambah 1, 1 tambah 1 kan 1, 0, ya. Ambil 0-nya, simpan 1 di sini. 1 tambah 0, 1, sehingga 1, 1, 0. Muncul bilangan ini. Tambah lagi 1, 1, 1, 1, muncul bilangan ini. Kemudian tambah lagi 1, 1 tambah 1, 0, simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 kan sama dengan 1, 1. Ambil ID-nya, simpan sini. Yang ini simpan ke sebelahnya 1. 1 tambah 1, 1, 0. Ya. Tunggu dulu. Sebentar. Oke, ini ada kesalahan. Kita ulang. Oke. 1 tambah 1, kita ulang dulu. Ya. 1 tambah 1 itu 1, 0. Ambil 0-nya. Ya. Simpan 1. Oke. Kemudian 1 tambah 1, 1, 0 lagi ya. 0. Ambil 0-nya, simpan 1. 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1, 0. Oke, maka dapatlah ini. Kemudian tambah 1 lagi, akhirnya dapat 1, 0, 0, 1. Nah, begitu seterusnya bagaimana urutan bilangan ini ya. Urutan bilangan ini muncul karena lompat satu-satu, dan cara mencarinya seperti ini. Oke, jadi kita harus kenal bagaimana bilangan itu. Nah, itu untuk bilangan biner. Bagaimana kalau bilangan okta? Ya, konsepnya sama. Bilangan okta, ya urutannya itu mulai dari 1, 0 dulu ya. Urutannya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7, berapa? Setelah 7, ya, 1, 1, 0. Ya, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, kemudian 1, 6, 1, 7, setelah 1, 7, 1, 8, nah tidak ada angka 8 dipakai, jadi langsung 2, 21, 22, dan seterusnya. Ya, jadi hanya memakai simbol 0 sampai 7 ya, sampai 7. Nah, konsep penyebelahnya pun sama. Jadi misalnya gini. Contoh misalnya untuk bilangan okta kalau penjumlahan, misalnya kalau 3 tambah 4 ya, 3 tambah 4 ya tetap sama dengan 7 kan? Nah, sama dengan 7 karena di sini 3. Setelah angka 3 kan melangkah 4 kali. Sebagai tingkat lain 1, 2, 3, 4 ya, menghasilkan angka 7. Tetapi bagaimana kalau jadi ini sama dengan desimal biasa ya, tetapi karena masih menggunakan angka yang sama, yaitu sama-sama memakai 7. Tapi bagaimana kalau misalnya 7 tambah 5 misalnya ya. 7 tambah 5 kan kalau di bilangan desimal itu 12 ya, 12 desimal. Tetapi atau jangan 7 tambah 5, 7 tambah 2 ya. 7 tambah 2. 7 tambah 2 desimal kan dapat 9. Nah, di sini di bilangan oktadesimal kan tidak menggunakan angka 9. Oleh karena itu caranya atau hasilnya adalah dari 7 tambah 2 berarti 7 melangkah 2 kali. 1, 2 yaitu dapat sama dengan 1, 1. Bukan 11 ya, tapi 1, 1. Oke, itu konsep bilangan heksa.
Begitu juga yang terjadi dengan bilangan, itu konsep bilangan okta. Itu juga yang terjadi dengan bilangan heksa. Heksa desimal, ya, urutan angkanya dipakai adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 baru muncul A, B, C, D, E, kemudian F. Setelah F yang muncul adalah 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, ya, 1 A, ya, 1 A. Kemudian 1 B, 1 C, 1 D, 1 1 E, 1 F. Setelah 1 F muncul 2, 0, 21 dan seterusnya, ya. Oke. Nah, yang unik nanti di sini adalah kalau misalnya kita menjumlahkan 9 tambah 3. 9 tambah 3 itu berarti setelah 9 loncat 3 kali. Nah, setelah angka 9 muncul 1, 2, 3, berarti 9 tambah 3 itu sama dengan bukan 12. Oke. Nah, itu tambahan konsep. Oke. Sekarang kita kembali ke tujuan pertemuan kita kali ini, yaitu konversi bilangan biner ke bilangan oktadesimal. Oke. Kita mengambil contoh yang tadi pagi ini, ya. Oke, 101101111, ya, bilangan biner itu yang akan kita konversi, yaitu 1011 0111 bilangan biner itu sama dengan berapa bilangan oktadesimal, ya, atau kita ubah urutannya, ya, dari bilangan okta dulu supaya lebih gampang mengertinya. Oktadesimal ke bilangan biner, yaitu 183 bilangan oktadesimal sama dengan berapa bilangan binernya, ya. Sorry. 183 tadi bilangan desimal, ya. Bilangan oktanya 267 bilangan oktadesimal, ya. Ini bilangan biner berapa? Nah, satu konsep yang harus diketahui untuk bilangan okta bahwa setiap satu bit bilangan okta, kita ulang, setiap satu bit bilangan okta terdiri dari 3 bit bilangan biner. Artinya bahwa bilangan okta ini 267, nanti setiap bilangan bitnya mengandung 3 bilangan biner, sehingga angka 7 ini mengandung 3 bilangan biner, ya. Angka 6 juga mengandung 3 bilangan biner, dan angka 2 juga mengandung 3 bilangan biner. Oke, jadi seperti itu nanti hasilnya. Nah, sekarang di sini isinya berapa, ya, bilangan binernya berapa? Caranya sama dengan ketika kita mencari bilangan biner dari bilangan desimal. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita harus cari satu-satu, boleh dari sini, boleh juga dari sini, ya. Angka 7 dulu, ya. Kita mulai dari angka 7. Berapa bilangan biner angka 7? Angka 7 bagi 2, 7 bagi 2, 3, sisa 1, ya. Kemudian 3 bagi 2, ya. 3 bagi 2, 1, sisa 1. Jadi angka 7 itu bilangan binernya adalah 1, 1, 1. Lihat urutan pengambilannya. Berarti di sini 1, 1, 1. Oke. Kemudian untuk bilangan 6, ya. 6 kita bagi 2, hasilnya 3, sisa 0.
Kemudian 3 bagi 2, 1, sisa 1. Dan kita ambilnya mulai dari sini. 1, kemudian 1, kemudian 0. Sehingga di sini hasilnya 1, 1, 0. Oke. Kemudian selanjutnya angka 2. Ya, 2. 2 itu 2 bagi 2, 1 sisa 0. Ya, tapi jadi bilangan biner 2 adalah 1, 0. 1, 0. Akan tetapi kan katanya tadi dari 3 bit ya. 2 ini 2 oktadesimal ini mengandung 3 bit. Padahal hasilnya cuma 2 bit, yaitu 1, 0. Maka di sebelah kanan kita tambahkan 1 yang tidak berpengaruh. Jadi boleh di sini nanti 0, 1, 0. Nah, inilah hasil konversi bilangannya. Ya, kita tuliskan kembali. Berarti 267 bilangan oktadesimal itu sama dengan 0, 1, 0, kemudian 1, 1, 0, dan 1, 1, 1. Di mana ini merupakan hasil dari angka 2, konversi dari angka 2, ini dari angka 6, dan ini dari angka 7. Namun karena ini adalah 0, kita boleh hilangkan. Dia paling kiri. Boleh dihilangkan sehingga menjadi nanti 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya. Nah, inilah hasil hasil konversi kita. Ya. Dan itu sama dengan hasil dari yang kita dapatkan ketika kita merubah ini tadi ya. Ini. Ya, hasilnya sama. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Oke. Jadi itu konsep dari bilangan konversi dari bilangan oktadesimal ke biner. Ya, jadi setiap angka di bilangan oktadesimal dikonversi menjadi 3 bit bilangan biner. Oke. Nah, oke. Jadi seperti itu bagaimana cara konversinya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa satu digit di bilangan satu digit di bilangan oktadesimal berubah menjadi 3 digit di bilangan biner. Ya, itu untuk dari okta ke biner. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kita konversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan biner, ya. Bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Oke. Kita ambil contoh yang tadi, yang bilangan heksa tadi mana ya? Yang tadi, oh ini B7 ya. Oke. B7. Ya. B7 ya, contoh bilangan B7 heksadesimal berapa bilangan binernya, ya. Nah, kalau tadi di bilangan oktadesimal setiap satu digit bilangan oktadesimal dikonversi menjadi 3 digit bilangan biner, maka pada bilangan heksadesimal setiap digit bilangan heksadesimal, ya, seperti ini, setiap digit bilangan heksadesimal itu akan dikonversi menjadi 4 bit bilangan biner, ya. Jadi angka 7 itu nanti berubah menjadi 4 bit, ya. Bilangan B ini berubah menjadi 4 bit bilangan biner. Oke. Sekarang kita mengkonversikannya.
Pertama, 7. Ya. Kita mencari bilangan biner dari angka 7 ya dengan cara membagi 2. Ya, sama seperti yang pelajaran sebelumnya. 7 bagi 2 adalah 3 sisa 1. 3 bagi 2 adalah 1 sisa 1. Ya, jadi kita dapatkan angka 1, 1, 1. Namun ini terdiri hanya 3 angka, 3 bit. Padahal di sini katanya hasil konversinya mengandung 1, 2, 3, 4. 4 bit. Oleh karena itu hasil 111 ini kita harus tambahkan angka 0 di sebelah kiri. Jangan di kanan tapi harus di kiri. Nah, sehingga hasilnya di sini 0, 1, 1, 1. Ya, jadi kita sudah mengkonversi bilangan 7. Sekarang kita konversi bilangan B. B kalau di bilangan heksadesimal itu kan dikenal B, tetapi di bilangan desimal itu B itu adalah berapa? 11 ya. 9, kalau 9 kan setelah 9 kan A kemudian B ya. Berarti itu setara dengan 11. Nah, B itu kita tidak bisa bagi dua-dua seperti angka 7 tadi ya. Kita tidak bisa secara langsung mencari bilangan binernya. Makanya kita konversi dia menjadi bilangan biner, bilangan desimal dulu. B itu desimalnya 11. Nah, 11 ini yang kita cari bilangan binernya. Jadi 11 ya dibagi 2 dapat 5 sisa 1. 5 bagi 2 dapat 2 sisa 1. 2 bagi 2 sisa 1 dapat 0. Oke. Maka kita bisa mendapatkan hasil bilangan binernya adalah 1, kemudian 0, kemudian 1, 1. Jadi 1 ini kebetulan pas 4 bit ya. 1, 0, 1, 1. Nah, inilah hasil bilangan konversinya. Sehingga kita bisa tuliskan B7 16 sama dengan 1011 0, 1, 1, 1 basis 2. Oke, jadi kita sudah melakukan konversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Di sebelumnya kita sudah melakukan konversi dari bilangan oktadesimal ke bilangan biner. Dan lihat hasilnya semua sama kan? Ini ya. Ini dengan ini sama. Oke, dan harus sama. Kalau tidak sama berarti terjadi kesalahan hitungan, sebab yang kita konversi selama contoh ini hanya ada satu angka ya, satu angka yang kita konversi supaya kita lihat bagaimana konsistensi hasil perhitungan. Oke, kemudian selanjutnya kebalikannya, kalau tadi dari bilangan oktadesimal ke bilangan biner, sekarang kebalikannya dari bilangan biner ya, biner ke oktadesimal. Oke. Nah, ambil contoh ini kembali ya. Kita ambil contoh ini ya. Ambil contoh ini. Contoh bilangan biner adalah 10 11 0111. Bilangan biner itu sama dengan berapa bilangan oktanya. Nah, tadi ketika kita mengkonversi dari okta ke biner, kita mendapatkan sebuah konsep bahwa setiap satu bit bilangan okta itu dikonversi menjadi 3 bit bilangan biner. Oke. Nah, kalau begitu, kalau dibalik berarti kita juga bisa pakai konsep itu. 3 bit bilangan biner itu sama dengan atau dikonversi menjadi 1 bit bilangan okta. Namun cara pengambilan bitnya itu urutannya harus dimulai dari kanan, jangan dari kiri. Kalau dari kiri nanti bisa salah ya. Oke, jadi kita ambil dari kiri ya, dari ini, dari yang ini. Berarti ini satu bit nanti ya, ini juga 1 bit dan yang ini juga 1 bit. Oke, kita mulai yang pertama, kedua, ketiga. Oke, yang pertama
Ya, yang pertama itu adalah bit 111. Nah, ini bilangan biner. Kita cari berapa bilangan desimalnya. Ya, jadi untuk mengkonversi ke bilangan okta itu melewati bilangan desimal. Nah, caranya adalah ini. Nah, bagaimana caranya sudah diketahui tadi di bagian pertama penjelasan konversi bilangan, yaitu memakai indeks. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Berarti ini 1 kali 2 pangkat 2. Ya, masih ingat? Tambah indeks 1, 1 kali 2 pangkat 1. Tambah 1 kali 2 pangkat 0. Sama dengan ini dapat 4, ini dapat 2, ini dapat 1, hasilnya 7. Berarti ini sama dengan 7. Oke. Kemudian yang kedua, yang ini ya. Ini yang kedua. Yang kedua kita hitung 110 basis 2 tambah dengan berapa basis 10. Caranya sama. Ini indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua. Berarti hitungannya 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 0, 0 kali 2 pangkat 0. Sama dengan 4 tambah 2 tambah 0. Sama dengan 6. Ya, berarti kita menghasilkan 6. Oke, kemudian bagian yang ketiga, kelompok ketiga, itu 10. 10 ya, hanya 2 angka saja. Hanya 2 bit saja, 2 digit saja. 2 basis 2 sama dengan berapa basis 10. Sama dengan ya, ini indeks 0, ini indeks 1. Sama dengan 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi bilang yang kita dapat adalah 7, 6, 2. Kalau kita tuliskan ulang ya, 1011 0111. Tuh, agak jarang sedikit ya, kasih jarang. 10 110 111 ya, itu tadi yang akan kita ubah ke bilangan okta. Oke, dan tadi sudah disampaikan bahwa setiap 3 digit ya akan berubah menjadi satu bilangan okta. Jadi kita sudah mendapatkan bilangan desima dari 111 ini ternyata dapatnya 7. Bilangan desimal dari 110 dapatnya 6. Bilangan desimal dari 10 dapatnya 2. Berarti ini konversinya ke bilangan okta adalah 267. Jadi konversi dari bilangan bilangan biner ke okta, dari bilangan biner ke okta itu melewati bilangan desimal. Jadi kita pisahkan kita kelompokkan bilangan biner ini menjadi 33 bit. Kita kelompokkan bilangan biner ini ya. Kita kelompokkan bilangan biner ini menjadi 33 bit. Kelompoknya mulai dari yang paling kanan. Jadi 3 bit paling kanan jadi satu kelompok, 3 bit berikutnya juga satu kelompok. Kemudian setiap 3 bit tadi kita ubah menjadi bilangan desimal. Setiap kelompok tadi kita ubah menjadi bilangan desimal. Nah, hasil desimalnya kita satukan seperti ini. Inilah bilangan okta desimalnya ya. Oke. Kemudian itu dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Sekarang bagaimana kalau dari bilangan heksadesimal ke bilangan biner ya. Bagaimana caranya? Nah,
sebenarnya konsepnya sama. Kalau bilangan okta, setiap satu bit oktadesimal itu dikonversi, kalau dari bilangan biner ke oktadesimal, setiap 3 bit bilangan oktadesimal berubah menjadi 1 bit bilangan setiap 3 bit bilangan binar, diubah menjadi 1 bit bilangan oktadesimal. Ya, itu kalau konversi dari biner ke oktadesimal. Nah, sekarang kalau heksadesimal, setiap 4 bit bilangan ini salah ya. Ini salah tulis, harusnya dari bilangan biner ke heksa. Bilangan biner ke heksadesimal. Oke, saya ulang. Jadi setiap 4 biner bilangan setiap 4 bit bilangan binar itu berubah menjadi 1 bit bilangan heksadesimal. Ya, saya ulang. Setiap 4 bit bilangan binar menjadi 1 bit bilangan heksadesimal. Nah, sekarang kalau misalnya contoh ini kita ubah, yang contoh tadi yaitu bilangan binar 10 110 111 bilangan binar, berapa bilangan heksadesimalnya? Nah, karena diminta ke bilangan heksadesimal, maka kita harus kelompokkan per 4 bit. Kalau kita kelompokkan per 4 bit, berarti kelompok pertama harus dihitung dari kanan ya, dari sini sampai sini satu kelompok, kemudian kelompok 2 yang ini. Cuma ada 2 kelompok saja. Oke, kita kerjakan. Kelompok pertama ya, yang ini kelompok pertama, kelompok kedua. Kelompok pertama 0 1 1 1. Itu basis 2, berapa bilangan desimalnya? Jadi sama bilangan biner ke okta tadi juga melewati bilangan desimal terlebih dahulu ya. Caranya seperti sama. Ini indeks ke 0 1 2 3. Kita ubah menjadi 0 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 dan tambah 1 kali 2 pangkat 0 tambah dengan ini 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Oke, kita sudah dapatkan konversi kelompok bilangan biner yang pertama. Sekarang kita cari konversi kelompok bilangan biner yang kedua, yaitu ini, yaitu 1011 bilangan biner, berapa bilangan desimalnya? Ya, dengan cara yang sama, 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan ini hasilnya 2 pangkat 3 itu 8 ya, kali 1 dapat 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. Sampai salah lagi. 1 kali 2 pangkat 0 atau 1 kali 1. Jadi 2 pangkat 0 itu 1. Hasilnya 1. Sama dengan 11. 11 bilangan desimal. Kalau bilangan heksadesimal dari 11 itu sama dengan B. Sama dengan B. Sehingga kita dapatkan B7 ya. Sehingga ini ya, ini menghasilkan, yang ini menghasilkan 7, yang ini menghasilkan B. Dapatlah B7.
Sehingga di sini satu nol satu 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 nol satu satu bilangan biner sama dengan B7 bilangan heksadesimal ya. Nah, itu contoh-contoh. Jadi sengaja saya menggunakan satu bilangan saja, mulai dari konversi desimal ke biner, desimal ke okta, desimal ke heksa, heksa ke desimal dan seterusnya. Kemudian dari biner ke heksa, biner ke okta, okta ke heksa dan dari heksa ke biner dan seterusnya, supaya memperlihatkan bahwa ketika kita bolak-balik kita senantiasa mendapatkan angka yang sama. Oke. Nah, saya kira itu nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti tanyakan di komentar dari dari video ini. Katakan saja penjelasan di menit keberapa sampai menit keberapa yang Anda tidak mengerti. Oke, baik. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan baik ya. Walaupun ada bagian-bagian tadi saya agak miss, tidak terlalu konsentrasi, tapi mudah-mudahan dengan bantuan tulisan ini Anda bisa lebih paham ya. Jadi saya tidak menggunakan slide karena kalau slide itu ya mungkin lebih hidup jika saya menggunakan media seperti ini ya. Saya bisa coret-coret seperti layaknya di papan tulis. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang terlalu cepat atau kurang jelas, tapi tetap silakan saja bertanya agar supaya Anda bisa memahami konsep bilangan ini. Sebab konsep bilangan ini sangat penting, terutama konsep bilangan biner ya dan heksadesimal. Nanti Anda sangat butuhkan itu di saat mempelajari pengalamatan IP address di mata kuliah jaringan komputer. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.